membahas tentang asas-asas berlakunya ketentuan pidana berdasarkan terdapat 4 asas pokok, dimulai dari yang pertama, asas teritorial, yang disebut juga dalam bahasa Belanda sebagai territorialiteitsbeginsel atau lensbeginsel. Untuk penjelasan, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi ini merupakan penjelasan daripada asas teritorial. Nah, sementara untuk pertimbangannya, menurut Profesor Van Hattum, bahwa negara wajib menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Sehingga berdasarkan pada konsep inilah, maka undang-undang pidana suatu negara itu dapat diberlakukan pada setiap orang di wilayah negaranya, termasuk orang asing. Ini yang menjadi salah satu dasar daripada keberlakuan daripada asas teritorial. Tentunya terdapat pula pertimbangan-pertimbangan doktrin hukum dari para, atau pendapat hukum dari para sarjana yang mendasarkan pemberlakuan pidana pada konteks asas teritorial. Dan untuk penerapannya kita dapat lihat di dalam KUHP, yaitu di dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2, dia menyebut bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Jadi ada pemberlakuan di situ, yaitu penerapan pada setiap orang, ketentuan pidana yang penerapannya diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Sementara pasal yang ketiga KUHP menyebut bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Jadi terdapat perluasan daripada pasal 2, di mana kelanjutan dalam pasal 3 disebutkan bahwa berdasarkan pada asas teritorial ini, di mana ketentuan pidana dalam konteks perundang-undangan di Indonesia itu berlaku juga bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kapal laut atau misalnya pesawat udara yang merupakan kapal laut dan pesawat udara Indonesia. Nah, itu yang berkaitan dengan asas teritorial. Dan selanjutnya asas kebangsaan, atau diistilahkan lainnya sebagai asas nasional aktif. Dalam bahasa asing disebut Nationalitätsbeginsel, Personalitätsbeginsel, Aktiv Persoonlijkheidsstelsel, Aktiv Nationalitätsbeginsel, dan Subjection Prinsip. Nah, untuk penjelasannya, asas kebangsaan bahwa undang-undang pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada, termasuk dalam kondisi ketika berada di luar negeri. Jadi ketika berada di luar negeri, maka undang-undang pidana dari negara asal ini melekat pada dirinya. Ini dalam konteks asas kebangsaan. Dan untuk penerapan misalnya dapat kita lihat di dalam pasal 5 KUHP dan selanjutnya ada di dalam pasal 7. Untuk pasal 5 KUHP, dia menyebut bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan, yang pertama, salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2, buku kedua, dan pasal-pasal 160, pasal 161, pasal 240, pasal 279, pasal 450, dan pasal 451. Yang kedua, melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia yang dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Jadi suatu perbuatan yang dimaksud itu berada dalam konteks sebagai suatu kejahatan di Indonesia, dan juga di luar Indonesia itu merupakan juga kejahatan. Selanjutnya, pasal yang ke-7 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab yang ke-28 buku 2, bab 28 angka Romawi buku kedua berkaitan dengan kejahatan jabatan, yaitu kurang lebih ada di dalam pasal 413 sampai dengan pasal 437. Jadi melekat kedua pasal ini sebagai penerapan daripada asas kebangsaan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada asas perlindungan atau asas nasional pasif. Dalam bahasa asingnya Beschermingsbeginsel, Passive Nationalitätsbeginsel, dan Real Principle atau Schutzprinzip. Sebagai penjelasan daripada apa yang dimaksud dengan asas perlindungan atau asas nasional pasif ini dapat kita simak. Asas perlindungan yaitu berlakunya undang-undang pidana suatu negara diletakkan pada kepentingan hukum dari yang menjadi sasaran dari suatu tindak pidana. Jadi sekali lagi, berlakunya undang-undang pidana suatu negara diletakkan pada atau didasarkan pada kepentingan hukum dari yang menjadi sasaran dari suatu tindak pidana. Nah, negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana dengan demikian memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana dimaksud. Sebagai pertimbangan di sini misalnya negara dalam konteks ini secara filosofis pada hakikatnya berkewajiban untuk melindungi kepentingan hukum dari rakyatnya. Pelaksanaan kewajiban dimaksud ialah dengan memperluas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dan untuk penerapannya misalnya dapat kita lihat di dalam pasal 4 KUHP. Di situ disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang. Jadi di sini dalam konteks pasal 4 KUHP berdasarkan pada asas ini disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Yang pertama, salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Yang kedua, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon tanda dividen, tanda atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Yang keempat, salah satu kejahatan tersebut di dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Ini yang disebutkan sebagai asas perlindungan atau asas nasional pasif. Yang selanjutnya ada asas persamaan.
atau disebut juga asas universal, dalam bahasa asingnya disebut Universalitätsprinzip, Wetstrafplicht, dan Wetrechtsplicht, istilah dari Van Hammel. Sebagai penjelasan, maka apa yang dimaksudkan sebagai asas persamaan ini adalah bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk bersama negara-negara lain dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan dunia. Kita dapat melihat misalnya dalam penerapan dalam KUHP, misalnya pasal 438, penerapan pertama, yaitu diancam karena melakukan pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela, terus menjalankan pekerjaan tersebut, setelah hal itu diketahui olehnya ataupun termasuk anak buah kapal tersebut. Disamakan dengan tidak punya surat kuasa jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di dalam pasal 44, penerapan yang kedua, jika pasal 44 bunyinya, jika perbuatan kekerasan diterangkan dalam pasal 438, 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sementara pasal 4 angka 2 dan pasal 4 angka 4 sebagai penerapan yang ketiga dalam KUHP, di mana dia untuk pasal 4 angka 2 disebutkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, yaitu suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pasal 4 angka 4, salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut, dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, huruf M, huruf N, dan huruf O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Itu bagian dari penerapan yang ketiga di dalam KUHP, dan penerapan yang keempat kita boleh melihat dari adanya pasal 445 dan pasal 446 tentang pembajakan di laut dan perbuatan lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Nah, demikian kita sudah menyimak 4 asas pokok yang berkaitan dengan berlakunya ketentuan pidana berdasarkan tempat, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, asas perlindungan, dan asas persamaan. Semoga dapat bermanfaat.